Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke guys, jadi hari ini ya sesuai dengan judulnya kita tuh mau bahas seputar comfort zone, seputar zona nyaman gitu ya. Mungkin itu kayak udah familiar banget lah ya, pasti di telinga kalian gitu ya, dan udah sering dengar, udah sering ngeliat, gitu, malah udah sering merasakan gitu tentang zona nyaman ini gitu. Nah, zonanya mungkin buat apa ya? Buat orang-orang yang masih agak bingung gitu ya, kayak gimana sih prinsipnya zona nyaman ini, konsepnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Mungkin aku mau ngejelasin dikit kali ya tentang si zona itu gitu. Jadi ada pakar behavioral psychology namanya A.K. White. Dia tuh ngomong kalau zona nyaman itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Nah, dalam keadaan ini tuh orang tuh kayak jarang ngerasa gelisah, terus jarang ada kesulitan atau gangguan hidup, terus tekanan hidup yang bisa nyebabin stres gitu. Kenapa sih kok kayak gitu? Ya karena dari namanya aja gitu ya, zona nyaman gitu, udah nyaman gitu. Iya, jadi, bikin kita nyaman. Nyaman kenapa harus stres gitu? Kenapa harus nggak apa ya? Ya udah nyaman gitu kan ya. Jadi ya udahlah nyaman gitu. Nah, banyak banget ya di sekitar kita tuh hal-hal yang bikin kita nyaman dan bikin kita nggak nyaman juga gitu. Dan kita itu biasanya tuh senang banget untuk stay di zona nyaman. Benar. Tapi yang pertanyaan kita hari ini adalah, apakah stay di zona nyaman itu salah? Apakah kita harus banget nih beranjak dari zona nyaman gitu ya? Nah, mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita bisa sharing-sharing dulu gitu ya. Boleh. Pengalaman-pengalaman kita yang berdasarkan si zona nyaman ini gitu. Mungkin boleh. Banyak nih ya, banyak. Banyak kan? Jadi mungkin aku mau nanya dulu nih ke Saina nih. Kamu pernah kayak ngerasa stuck di zona nyaman gitu, kayak aduh aku udah nyaman di sini, aku nggak mau beranjak ke lain tempat, aku mau di sini gitu. Pernah nggak? Sangat amat sering, kawan. Bahkan sampai sekarang pun aku masih suka ngerasa kayak gitu sih. Bener kata kamu, aduh gue udah nyaman nih, gue udah nggak mau beranjak, gue udah nggak mau nyoba, gue nggak mau explore yang lain-lain. Pokoknya udah deh, gue kayak gini aja, gue udah nyaman, udah seneng gitu. Sering banget sih. Ya, dan apa ya, kayak emang itu kayak udah jadi mendarah daging sama manusia nggak sih? Manusia kan ya mau enaknya aja kan. Jadi kalau dia udah merasa nyaman, udah merasa enak sama sesuatu, misalnya yang paling sering tuh kalau ini nggak sih? Mungkin di di lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah, biasanya untuk organisasi gitu ya. Biasanya orang tuh alasan nggak mau ikut organisasi karena apa? Karena takut nggak punya temen. Karena temen-temennya nggak ikut organisasi A, tapi ikutnya organisasi B. Sedangkan dia senengnya di organisasi A. Jadinya dia, karena dia tidak merasa nyaman mungkin ya kalau nggak di deket temen-temennya, jadinya dia kagak jadi deh masuk organisasi A, padahal itu bisa membuka peluang dia gitu kan. Bener banget. Kadang orang kayak gitu sih, karena aku juga pernah sih pas SMA ya kelas 10 ditawarin OSIS. Kayak Michelle juga deh ditawarin OSIS. Iya ditawarin. Cuman itu kan harus wawancara gitu kan. Sebenarnya kalau soal wawancaranya sih aku nggak takut ya. Misalnya ya grogi sih pasti. Cuman yang menjadi permasalahan sih bukan soal wawancaranya, tapi yang bikin aku takut itu karena teman-teman aku pada gak mau jadi OSIS gitu. Sebenarnya aku pengen nyoba gitu gimana sih rasanya jadi OSIS, karena pas SMP itu kan yang bisa masuk OSIS itu kan yang pinter-pinter aja kan, yang nilai-nilainya tuh rata-rata misalnya 80 ke atas, sedangkan aku di bawah rata-rata ya, kayaknya ngepas, jadinya gak kepilih. Nah sedangkan pas masuk SMA tuh kayak peluang untuk masuk OSIS tuh sangat amat besar guys. Tapi ditawarin terus kan. Iya, kayak malah dipaksa gitu, kayak ayo lo kan pinter, lo kan bisa ini bisa itu, ayo masuk OSIS gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah aku sudah terlalu nyaman dengan
zona nyamanku, karena dari SMP kan nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ketemu banyak orang gitu kan, nggak pernah rapat-rapat, jadinya udah nyaman gitu jadi murid biasa yang kerjaannya cuma belajar di kelas, terus main sama teman-teman, pulang sekolah ya pulang, kagak ada rapat-rapat gitu. Jadi aku nggak mau keluar dari zona nyaman aku gitu, aku nggak mau capek rapat, terus juga temen-temennya kan bakal beda, terus kan ada yang nggak sefrekuensi juga kan, jadinya aku kayak nggak deh, gue nggak mau cari gara-gara dalam tanda kutip ya, gue nggak mau bikin hidup gue sengsara. Jadi ya udah gitu sih kalau pengalaman dari aku ya, pengalaman singkat sih. Kalau Michelle gimana nih tentang zona nyaman? Pasti banyak banget kan? Banyak banget gitu. Boleh apalagi, banget nih di sharing apalagi, gitu beberapa. Iya kan, apalagi tuh waktu waktu kecil ya, kayak waktu aku masih SD, SMP dan awal-awal SMA tuh bener-bener aku nggak berkembang sama sekali sih, karena stay di zona nyaman aja terus gitu, kayak nggak, wah udah bener-bener sih. Dan salah satu pengalaman yang aku masih ingat sampai sekarang gitu ya, yang masih kayak kalau mikir kenapa ya dulu gue nggak keluar dari zona nyaman gitu. Itu adalah ini sih, dulu tuh waktu lagi masa Natal gitu guys, jadi di gereja tuh biasanya kayak butuh orang-orang banyak gitu kan, buat kayak jadi tata laksana lah, panitia buat bantu itu bantu ini gitu. Dan salah satu orang di gereja itu ngajakin aku gitu kan, untuk kayak ayo Shell, kita ini yuk bantu-bantu di gereja gitu kan, ntar bisa jadi ke ini atau jadi itu jadi ini gitu kan. Nah aku ingat aku waktu itu ngajak Saina tuh, tapi Saina tuh lagi di luar kota. Iya benar. Lagi di luar karena kota. Kan Natal biasanya Natal Lebaran aku pulang kampung. Iya, aku tuh lagi nggak kemana-mana gitu, aku lagi di rumah aja gitu kan. Jadi kayak yaudah free time-ku banyak gitu. Dan aku ngerasa kayak lumayan sih bisa dapet teman gitu kan. Awalnya mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya yaudah aku iyain aja gitu kan ajakan itu, yaudah iya gitu. Nah pas hari H itu kita kayak mau briefing dulu gitu lah ya. Kita ketemu nih sama banyak orang yang mau jadi panitia, petugas-petugas dan lain sebagainya gitu. Nah waktu itu aku masih kecil sih, aku masih SMP, pokoknya awal SMP gitu. Kelas 8 ya? Kelas 7 ya? Kayaknya kelas 7 deh malah. Kayaknya sih ya, masih kelas 7. Bahkan baru masuk SMP malah kayaknya. Iya sih. Jadi masih kecil lah ya. Nah terus habis itu aku dari luar gereja udah ngeliat, waduh banyak banget orangnya, dalam hatiku gitu kan. Banyak banget, dan aku nggak kenal sama sekali gitu sama siapa-siapa gitu kan. Sama banget sih. Iya, dan aku cuma kenal sih salah satu orang ini, si kakak ini yang ngajakin aku gitu kan. Nah dia tuh orangnya bener-bener friendly banget gitu, jadi banyak temennya, dan ya pasti dia nggak bakalan fokus ke aku gitu kan, bakalan fokus ke teman-teman lainnya gitu. Nah aku nge-WA nih kakak ini gitu kan, aku bilang kak aku udah di luar gitu kan. Terus dia ngomong ya udah Michelle masuk aja ke dalam gitu kan. Terus aku ngomong tapi aku nggak ada yang kenal gitu. Katanya nggak apa-apa kok, ntar kenalan aja gitu kan. Dan itu aku kayak sekitar 30 menit bolak-balik di luar gereja ngeliat itu rame banget. Itu di apa itu pas kamu di luar, kan kamu bilang Kak aku udah di luar. Nah itu tuh disuruh masuknya ke aula atau ke dalam gerejanya? Masuk ke dalam gerejanya gitu, karena kita kayak meetingnya gitu di dalam gerejanya sih. Oh iya. Oke. Nah kayak yaudah, terus akhirnya setelah lama banget gitu ya mikir-mikir, akhirnya ya zona nyamanku menang lagi gitu. Aku WA kakaknya, aku bilang kak maaf ya aku gak jadi, aku takut. Ini sangat amat jujur loh, anaknya ini harus dicontoh ya guys, kalian harus jujur aja sama orang. Terus kayaknya ya ampun Michelle, gak usah takut gitu kan. Cuma abisnya akhirnya gak jadi, aku akhirnya nelfon mamaku lagi buat minta jemput. Aku bilang ma aku gak jadi. Iya ditinggal itu, kadang kan dikiranya lama kan, karena abis bahas-bahas itu mau ngapain lagi gitu deh pokoknya. Nah makanya ditinggal gitu kan. Aku telepon lagi, ma gak jadi, jemput lagi, aku bilang gitu. Kamu tunggu di mana pas sendirian? Aduh nggak tahu deh, pokoknya di luar gereja deh, itu udah sepi gitu, karena yang pada bikinnya kan di dalam gereja, jadi kayak udah pada masuk gitu kan. Terus aku udah sama mamaku gitu,
loh kenapa emangnya? Nggak jadi, aku takut. Kata mamaku, kamu nih payah nih, takut dan lain sebagainya gitu kan. Kita berdua juga pernah ya, Shell. Zona nyaman kita kebetulan hampir sama ya, jadinya waktu itu nih di gereja juga sih. Kita ikut lomba apa sih namanya dulu, pokoknya lomba antar lingkungan gitulah. Kita tuh lingkungan 2 apa 3 ya, aku lupa. 2. Habis itu pas banget waktu itu kita lagi belajar ini ya, kita lagi mau ikut lomba ya. Terus kita lagi kayak ada belajar buat. Iya, tapi itu pas lagi gitu, kayak seminar gitu nggak sih jatuhnya? Iya kayak. Ya pokoknya kayak gitu dah. Terus kan kita duduknya itu per wilayah, per lingkungan. Apa wilayah sih? Nggak tahu, pokoknya per itulah gitu ya. Per wilayah. Kita wilayah 2. Nah wilayah kita kan wilayah 2. Jadi di depan kan dapat tempat duduknya paling depan, sedangkan paling belakangnya tuh orangnya banyak banget. Iya, bener-bener rame. Terus udah ada satu, kalau nggak salah tuh udah ada yang izin mau ikut lomba nggak sih, Shell? Iya, karena ikut lomba tuh bukan cuma kita doang, ada beberapa orang. Dan beberapa orang ini udah izin, tinggal kita doang kan. Langsung kayak, Kak, izin ya soalnya kita mau ikut lomba. Oh ya udah silakan. Terus kita udah kita tuh Shell, kamu berdiri. Iya, aku ingat banget. Terus kayak kita udah lempar gitu kayak, udah kamu aja ngomong, gak mau kamu aja ngomong. Masalahnya guys, kita tuh duduk paling depan ya. Terus kita tuh harus, kan itu kursinya kursi lipet kan, jadi kita harus lipet kursinya. Itu malu banget. Mungkin kalau misalnya di belakang kan orang tetap fokus sama pembicaranya di depan kan, jadi mereka kita lah. Kalau ya mungkin paling kalian ngeliat cuma sesaat doang kayak udah gitu kan. Nah ini kita di paling depan, kita berdiri juga udah pasti dilihatin sama semua orang. Iya kan? Jadi center of attention banget sih. Akhirnya kamu atau aku sih yang ngomong? Aduh, kayaknya kamu deh. Kamu deh. Enggak, Michelle, soalnya aku inget banget dulu tuh apa Michelle korbannya kayak lu ngomong dia bertindak. Jadi kalau nggak salah sih, inget aku Michelle yang ngomong deh. Oh iya. Pokoknya Kak gitu. Ya. Semua orang aku. Aduh, malu banget. Kita mau izin mau ikut lomba. Iya silakan. Akhirnya kita cepet. Iya, langsung gerusak gitu kayak bising-bising. Ayo cepetan gitu. Padahal harusnya tuh biasa aja, tapi mungkin karena kita panik ya, jadi kita kayak duduk bising gitu kan. Terus kita ganti baju dulu atau kita nyamperin kakak itu sih. Aduh, aku kayaknya kita ganti baju sih habis itu. Jadi kita wilayah kita tuh pakai baju warna merah, guys. Nah, terus si kakak yang Michelle WA ini tuh kayak jadi koordinator gitu ya. Iya, jadi perwakilan wilayah 2 gitu. Jadi apa-apa hubunginnya ke dia. Kita buru-buru nih ganti baju. Terus kita kayak udah agak telat gak sih? Iya, udah mulai. Kayak udah mau mulai gitu. Oh iya, udah mulai ya? Pas futsal itu futsal kan. Abis itu kita oh iya, udah mulai malah. Kelas 10 nggak sih, Shell? Soalnya kita kayaknya kelas 10. Ya itu bayangin guys, udah satu SMA, udah SMA, tapi masih begitu. Kok? Enggak dong. Oh iya, belum ya? Oh itu belum. Kita udah ikut 2 kali nggak sih? Oh iya, kita ikut 2 kali. Kalau yang tadi kita cerita itu masih SMP sih. Iya benar. Terus itu beda cerita guys yang ya oke. Ini yang pas SMP. Terus kita udah ganti baju, kita udah ngeliat nih kakaknya, Shell, panggil Shell. Terus kakaknya lagi fokus nontonin pertandingan. Iya. Terus kan namanya kan ya kita sebut aja Kak Bambang ya. Tapi namanya bukan Bambang guys, tapi kita Kak Bambang. Shell, panggil saya. Akhirnya kita panggil bareng-barengnya. 1, 2, 3. Bambang. Terus dia tepuk jidat. Aduh, gue sama pintu cuma. Maaf ya guys, dia tepuk jidat. Terus dia ngomong, ya
ya Michelle, ya Saina, kok kalian telat? Terus akhirnya dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa, nanti lain kali ikut ya, lain kali nggak usah malu-malu. Terus kita bilang, oh yaudah kak. Terus kan kita udah ganti baju, sedangkan yang seminar itu belum selesai, kan nggak mungkin kan kita datang lagi terus kita bilang nggak jadi kak. Terus akhirnya yaudah, akhirnya kita kabur. Iya, ya ampun, aku belum apa nangis tau gak sih kita. Aku kalau diinget-inget itu bodoh banget sih kita. Mana kita bohong tau gak sih? Di rumah Tuhan kita masih bisa bohong. Jadi, iya makanya kan. Kita kabur ke mobilmu nggak sih, Shel, kalau nggak salah? Iya. Terus kita malah bikin. Dulu tuh zaman TikTok tuh belum ada. Apa udah ada ya? Enggak, kita masih bikin Musical.ly tahu. Oh, Musical.ly. Iya. Udah kabur gitu kan ya. Malah bikin Musical.ly. Iya. Terus pas sudah sepi gitu, terus aku lupa deh kenapa kita bisa turun lagi dari mobilmu, terus kita duduk di tangga yang deket aula. Iya, ada. Terus kakak yang kasih seminar baru mau balik. Terus dia bilang, gimana tadi lombanya? Menang ya? Terus aku sama Michelle, iya menang kak, menang. Oh selamat ya kak. Terus kita nanya, aduh soalnya selama kita berapa. Aduh aku mau lagi. Aduh, zona nyaman kita bener-bener sekuat itu, zona nyaman kita seposesif itu, sampai-sampai bilang udah nggak usah, kalian stay di zona nyaman aja lebih. Jangan dicontoh ya guys, ini tuh gak baik banget. Ini tuh antara terlalu takut ya kalau stay di zona sama agak on gitu ya, karena masih kecil gitu, udah bohong lah, telat lah, katanya kakaknya tepok jidat gitu. Aduh. Terus ada lagi guys, ini pas udah ini udah kelas 10, soalnya lapangan gereja kita udah bagus guys, udah di sumpah ini lebih online sih. Aduh. Jadi tuh kenapa ya cerita aku sama Michelle nih selalu bermasalah setiap kali ada kegiatan di gereja. Iya. Padahal orang-orang tuh kayak gereja tuh menjadi rumah keduanya gitu kan, kayak temen-temennya. Iya, kayak udah nyaman banget gak sih? Kan kita malah. Aduh, sedangkan kita kayak outsider banget sih. Jadi kita diajak main basket. Itu apa ini lomba ya, membuat lomba latihan gitu kan. Latihan jam 7 malam. Terus aku lupa deh kalau nggak salah itu aku ke rumah Michelle. Pokoknya aku berangkatnya bareng Michelle lah. Terus ya nih entah kita yang kerajinan atau mereka yang agak ngaret ya, kita datangnya duluan. Lapangannya masih gelap gak sih? Iya, namanya gereja udah malam kan, sepi ya, kagak ada siapa-siapa kecuali Romo pun di rumahnya kan. Iya. Akhirnya kita turun nih, terus kita apa sih aku lupa deh Shell awal-awalnya gimana. Pokoknya kita jalan dulu nih ke lapangan itu gitu kan. Terus aku ingin banget saya bisik-bisik aku, Shell masih gelap gitu kan. Terus aku bilang, ya udah coba yuk jalan dulu yuk. Nah kita agak jalan dulu nih. Kok serem ya? Kayak aku bilang kok serem ya gitu kan. Banget, ya ampun guys, itu mana di daerah belakang kan kayak sebenarnya bukan hutan sih, mesti itu kayak kebun-kebun gitu nggak sih, banyak pohon-pohon gitu kan. Iya, terus pokoknya gelap banget deh guys di daerah belakang situ kan, soalnya kan dari kesini juga. Terus gimana sih? Ya terus kalau nggak salah akhirnya kita nunggu dulu tuh di sebelah mobilku tuh, ya kan, kita nunggu. Duduk di tempat yang lampunya nyala. Iya. Terus tiba-tiba dateng kan si Kak Bambang dengan temannya dateng. Iya. Dateng dari arah yang berbeda, terus mereka nyalain lampu lapangan kan. Iya, kita ngeliat gitu kan, tuh udah dateng tuh. Kita samperin ya tuh. Tapi habis itu, tapi sebelum samperin kita ada acting dulu. Kayaknya iya deh, aku ingat kayaknya kita kayak sumpah kayak jadi kayak biar gak awkward diem gitu. Kita kok sibuk.
Nah, jadi kita kan kita diteriakin. Guys, bayangin seberapa malu kita dipanggil, Michelle, Saina sini. Iya, terus kita kayak ya pura-pura dada-dada, Saina sambil nelpon, terus aku sambil main HP gitu, terus kayak, oh iya kak, terus kita kayak jawab sambil, Saina kayak, halo iya ini, terus aku sambil kayak so sibuk ngechat, terus kayak, ya ampun. Bahkan kalau nggak salah Michelle tuh sempet ngira aku beneran lagi nelpon, padahal enggak. Iya. Habis itu udah mendekati lapangan nih kan ada kayak gerbangnya gitu kan guys buat masuk ke lapangannya kan. Pas kita sebelum ke pintu, aku bilang, Shell, ntar ini aku pura-pura ngasih handphone ke kamu ya. Terus nanti kamu ngomongnya sekarang, Shell. Iya. Jadi pas Michelle buka gerbangnya, aku bilang, Shell ini mau ngomong, Shell. Akhirnya Michelle ngomong, terus kita jalan langsung. Terus terus kita duduk deh kayak orang on kan di pinggir lapangan. Terus ada satu temen kita juga, kita sebut aja, ini si Korea. Si Korea. Dia tuh lebih ini sih, jiwa sosialnya lebih besar banget. Oh, dia sangat tidak kenal malu gitu ya. Iya, jadi kayak semua orang aja tuh gitu. Hai gitu kan. Jadi ya iya sih dia nyapa kita, tapi kan dia lebih akrab sama teman-teman gerejanya kan. Jadi otomatis kita agak terbengkalai gitu kan. Terus yaudah nih main basket seperti biasa. Main basket setengah terus harus istirahat dong, kalau nggak pingsan kan. Iya. Nah pas istirahat yang lainnya pada duduk di lapangan. Pada duduk gitu. Terus aku pura-pura nelfon. Dengan bodohnya aku pura-pura nelfon lagi. Aku pura-pura nelfon. Terus aku ingat itu Michelle rekam itu. Iya, aku rekam. Terus kata kak Bambang ini, Michelle, Saina, sini duduk. Iya, kalian kok menyendiri sih katanya gitu. Malu banget, maksudnya kita jauh banget loh kan. Iya, kayak seberang-seberangan gitu loh. Iya. Jadi kayak ya gimana gak jadi center of attention. Coba orang yang lain pada di pinggir lapangan, kita kayak di seberang berdiri berdua gitu ya. Yang satu pura-pura nelpon lah, acting lah. Yang satu malah ngerekam lah. Aduh, ada aja guys. Terus akhirnya ya udah deh. Akhirnya kita duduk terus ya udah deh selesai deh pulang. Pokoknya kenapa ya makin gede itu rasanya makin susah untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Mungkin alasan aku sama Michelle pengen balik ke masa kecil lagi itu cuman karena pas kecil kita lebih nggak tahu malu ya. Iya. Lebih nekat lagi sih, bocah nekat sih, kayak apa-apa berani. Tapi makin sekarang makin menciut nyali. Iya, makin menciut. Iya emang itu dulu pengalamannya paling memalukan, dia yang paling memalukan iya, tapi kocak juga iya. Kayaknya banyak deh. Apalagi sih Shell, ini kita sharing pengalaman. Ya kita memalukan gitu ya. Apalagi ya? Ini tuh banyak sih memotivasi kalian guys supaya kalian lebih berani lagi untuk keluar dari zona nyaman, karena kalau kalian nggak berani keluar dari zona nyaman, kalian akan lebih kelihatan on gitu. Iya emang, dan pokoknya jangan ngikutin apa yang kita lakukan dulu ya guys, sangat tidak disarankan ya. Itu di gereja. Kalau misalnya di sekolah sih mungkin di sekolah lebih kalem kali ya, maksudnya karena orang-orang yang juga orang-orang kenal, banyak teman-teman kita juga gitu kan, walaupun kadang masih suka ansos juga, masih suka malu-malu gitu. Iya benar. Tapi kayak ya udah masih kayak ya udahlah, kayak ayo kita beraniin gitu kan. Tapi kalau di luar sekolah tuh wah kayak itu berat banget sih. Pokoknya pas masuk kuliah itu lebih wow lagi sih, aku lebih menggila lagi ya, karena kan bener-bener yang aku bingungin tuh anak-anaknya udah pada tahu semua gitu, udah pada bersekongkol, udah pada punya kelompok sendiri. Terus aku kayak, lah ini gue yang terlalu ansos apa gimana sih? Iya kan? Itu kan, terus saya kira ya puji Tuhannya adalah 1-2 anak yang bisa diajak kerja sama gitu. Nah sekarang permasalahan tentang zona nyaman nih muncul lagi. Mungkin karena aku udah terbiasa sama anak yang aku tahu ya, jadinya beberapa matkul itu memang kita usahain untuk sekelas sih, supaya kalau mau bikin kelompok tuh enak kan. Iya. Tapi kan yang namanya KRS kan siapa cepat dia dapat, terus apa yang udah kita rencana. Jadi ada beberapa matkul yang aku nggak sekelas sama anak yang udah aku deket ini. Iya. Nah
Yang menjadi masalah lagi di kelas yang aku pilih udah nggak ada yang aku deket, terus anak-anaknya juga nggak aku tahu karena beda sesi juga Pak, kan pas di semester 1. Jadi waduh gimana nih gue, mana mereka udah pada kenal semua lagi, tapi ya aku nggak tahu sih guys ke depannya gimana, doain aja ya semoga aku ada gitu satu yang bener-bener sefrekuensi. Tapi yang pasti ini bener-bener memaksa sih, dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Kayak ayo lo keluar dari zona nyaman lo harus berani chat sama orang baru, lo harus berani bersosialisasi, karena kalau enggak nanti ya lo akan sendiri terus gitu, kayak lo nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau misalnya offline kan, aduh bahaya banget sih guys. Iya. Kalau offline tuh ya udah kita nggak bisa berlindung di balik apa gitu kan. Jadi ya kita datang sendiri gitu kan. Jadi ini ya itulah guys, tidak bagusnya online dari awal ya. Jadi ya terlalu udah stuck di zona nyaman gitu kan. Jadi ya apa ya, kayak zona nyaman itu emang sebesar itu gitu loh dampaknya buat hidup kita gitu ya, terutama buat aku sama Saina gitu ya. Jadi kayak udah kayak kita tuh kalau udah keluar dari comfort zone tuh kayak bingung gitu loh harus ngapain gitu, kayak aduh gue ntar kayak gimana nih, kayak padahal sebenarnya iya kan, padahal sebenarnya kayak nggak semenakutkan itu loh, padahal sebenarnya kayak ya udah gitu doang itu gitu tuh kan. Cuman ini kita doang tahu, cuman pemikiran kita doang. Apa ya, apa sih istilahnya tuh, ada tuh pokoknya waktu itu kamu pernah bilang kalau nggak salah pokoknya itu cuman kayak gini loh. Mungkin ada orang yang bilang jangan pilih matkul itu, susah banget loh tugasnya begini-begini. Tapi padahal pas kita jalanin tidak sesusah itu gitu loh. Jadi ya itu kayak cuman sugesti aja sih sebenarnya. Itu dia. Ya itu dia. Iya, terus kayak jadi ada kayak penulis namanya Manoj Arora. Dia tuh ngomong katanya kalau zona nyaman adalah jebakan terbesar dan keluar dari comfort zone adalah tantangan terbesar. Dan menurut aku itu bener banget sih. Kenapa dibilang jebakan gitu ya? Karena kita dibodohkan sama zona nyaman itu gitu, kayak dibutakan sama iya kan? Kayak tadi pengalaman aku sama Saina gitu. Karena terlalu stuck di zona nyaman itu kita jadi kayak orang on gitu loh, kayak mau ngapa-ngapain bingung. Ya kan? Iya, malah jadi kayak orang linglung gitu kan. Gue di mana nih? Gue ngapain nih? Iya kan, aduh, gue harus kemana? Gue harus ngapain nih? Aduh, gimana nih gitu kan? Dan kalau dari comfort zone itu tantangan terbesar karena kayak apa ya? Kayak kita tuh abis pindah ke negara baru yang kita belum pernah datang sebelumnya gitu. Kayak kita nggak tahu jalan-jalannya, kita nggak tahu tempat-tempat yang apa ya? Kayak misalkan tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi itu apa aja, atau kayak harga-harga barang-barang dan lain sebagainya, kita bener-bener buta banget, kayak udah kita nggak tahu, kita harus mulai dari awal gitu. Tapi setelah kita mulai dari awal itu, kita kan jadi tahu kan, kita bisa membandingkan, oh kalau misalkan di negara gue dulu kayak begini, berarti enakan yang di sini, atau enakan yang di negara gue. Terus habis itu kayak bisa apa ya, ngebedain gitu. Terus habis itu mungkin dapat perspektif baru, dapat ilmu baru, dapat pemahaman baru yang itu bikin kita jadi bertumbuh lagi gitu kan. Jadi emang di zona nyaman tuh kadang bisa jadi jebakan sih guys. Jadi kayak jangan sebenarnya stay di zona nyaman itu nggak apa-apa gitu, kayak it's okay gitu kan. Kayak tadi pertanyaan aku di awal, sebenarnya kayak stay di zona nyaman tuh boleh nggak sih, ya bagus atau enggak sih, atau kayak gimana gitu ya. Emang orang sering banget bilang kayak ayo kalau dari zona nyaman jangan stay di zona nyaman aja gitu kan. Dan menurut aku itu nggak salah, itu benar, emang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa bertumbuh gitu kan. Tapi ada saatnya juga kita harus harus menetap di zona nyaman kita gitu kan. Misalnya gini, mungkin di kelas kita tipe anak zona nyaman kita itu ya kita diem aja kan, kalau nggak ditanya kita nggak akan ngomong. Tapi ketika orang nyuruh kita keluar dari zona nyaman kita, terus kita terlalu aktif ngejawab kan juga mungkin ada dosen atau ada teman kita yang nggak suka kan, kayak ini orang apa sih jawab mulu, kayak ngasih kesempatan kayak ke anak lain gitu, jangan diam mulu. Maksudnya boleh keluar dari zona nyaman, tapi
jangan terlalu keluar juga gitu, karena mungkin kita masih butuh adaptasi dengan zona baru gitu kan. Nah kadang kan yang namanya adaptasi kan pasti ya gimana ya, susah gimana gitu. Iya emang, jadi kayak apa ya, kita boleh kok stay di comfort zone itu, tapi kita nggak boleh terlalu lama gitu lah ya. Nggak boleh terlalu lama ada di situ. Dan kayak mungkin orang suka mikir kalau kenapa takut keluar dari comfort zone itu karena ngerasa kayak aduh hidup gue jadi bakalan berubah 180 derajat gitu kan. Hidup gue jadi berubah. Padahal sebenarnya keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita merubah diri kita, bukan berarti kita merubah personality kita atau merubah apa yang udah kita bikin kita nyaman dan sebagainya. Padahal nggak kayak gitu. Kalau dari comfort zone itu kita hanya meluaskan lagi pikiran kita gitu, meluaskan lagi kemampuan kita supaya kita bisa ya lebih berkembang lagi ya, kayak kayak main game ini kan. Menambah ini juga apa sih namanya, kalau keluar dari zona nyaman itu, kalau kata Michelle tadi bener sih, kita jadi apa tuh ya bahasanya, apa tuh? amnesia nih. Jadi menambah wawasan baru, jadi mencari apa? Keluar dari zona nyaman itu bisa membantu kita mencari bakat terpendam kita. Oke. Itu kayak tadi, aku lupa sih tadi. Ini yang aku tadi udah bilang belum sih, yang soal les berenang itu udah ya? Udah. Ya pokoknya gitu lah guys. Gitu ya, terus siapa tahu inget lagi kan ya. Ini nggak apa. Jadi keluar dari zona nyaman itu kayak apa ya? Tadi aku lupa deh sekarang jadinya aku ngomong apa gitu ya. Ya ampun. Aduh. Ini gara-gara tadi kita cerita-cerita dari zona nyaman. Ya intinya adalah ya guys, ya ampun, ini podcast kali ini benar-benar isinya ketawa-ketawa doang gitu ya. Jadi hiburan ya. Oke, kita balik ke mode serius dulu ya, ke mode kita jadi bijak-bijak dulu nih. Iya. Oke. Ya, makanya yang namanya zona nyaman itu emang perlu gitu ya. Zona nyaman itu perlu, kita harus bisa ngerasa nyaman gitu kan. Nyaman sama apa yang kita lakuin, nyaman sama dimana kita berada gitu. Tapi bukan berarti kalau kita stay di zona nyaman itu terus-terusan gitu. Ada waktunya, ada batasnya. Kita harus bisa mengextend diri kita supaya kita tuh bisa kalau dari zona nyaman tuh kayak nggak hanya keluar aja, tapi mendapatkan makna gitu loh dari keluarnya kita dari zona nyaman itu. Kayak kita dapat ilmu baru, kita dapat point of view baru, kita dapat tadi kayak kamu bilang wawasannya makin luas lagi, wawasan yang baru gitu kan. Dan kalau dari zona nyaman itu sebenarnya harus kita nggak semenakutkan itu gitu. Itu cuma ada di pikiran kita gitu kan. Once kita udah benar-benar keluar dari zona nyaman itu, kita bakal ngerasa kayak ternyata kayak gini ya. Iya bener cuma banget. Gitu doang gitu kan. Kayak tidak semenakutkan yang kita pikirkan, karena kan apalagi kalau kita dengar dari orang ya, kata orang begini, katanya begini, katanya itu kan katanya. Katanya tuh belum tentu benar gitu kan. Belum tentu valid gitu loh, baru katanya aja gitu kan. Kalau mau tahu bener atau enggak ya buktiin gitu kata Michelle. Iya benar, harus ada pembuktian gitu loh. Terus juga kayak dari pengalaman kita dulu pun kita juga pasti pikir gitu kan, kayak padahal cuma kayak gitu doang ya, kita semalu itu, setakut itu gitu. Ya ampun, ya cuma kayak gitu doang gitu. Jadi makanya kita harus berani mencoba gitu. Modal nekat gitu ya. Harus nekat sih guys. Harus nekat biar ya setidaknya walaupun kita tetap gak nyaman, walaupun kita tetap kayak gak suka atau kayak ini bukan gue banget gitu, ini gak gue banget gitu, gak cocok di gue, tapi setidaknya kayak kita jadi tahu gitu kan rasanya ini tuh kayak begini gitu. Setidaknya kayak kita tuh pernah merasakan itu gitu, daripada kita stay di comfort zone terus dan kita nggak tahu gitu kan, kayak jadi kayak ketinggalan zaman banget gitu loh. Kayak ya karena kita stay di satu tempat aja, kita jadi nggak tahu ada tempat-tempat lain yang ikutin perkembangan ya. Kita jadi nggak tahu ada tempat-tempat lain yang emang mungkin aja lebih baik gitu kan. Jadi ya
ya comfort zone tuh emang kadang menjebak kita gitu supaya kita nggak berkembang gitu kan. Tapi ya yang namanya comfort zone nih, aku tuh juga ngerasa gini kalau di dunia kuliah gitu ya yang paling gak mesti emang kayak organisasi gitu ya, kayak dulu aku belum pernah ikut organisasi sama sekali, dan sekarang ya sebenarnya pengen nyoba dan mau gak mau juga sih, kayak butuh buat ngumpulin SKP dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak ya terpaksa lah gitu ya, daripada nggak lulus gitu kan, jadi kayak ya udah gitu. Nah terus juga kalau dari tingkat fakultas gitu ya, misalkan dari tingkat fakultas aku ngerasa kalau dari zona nyamannya itu adalah kalau di psikologi, aku kan psikologi ya, kalau di psikologi tuh kayak gimana ya, sebenarnya bukannya fakultas yang khusus anak IPA aja gitu ya, tapi emang banyak banget gitu loh materi-materi anak IPA-nya, karena ya namanya psikologi itu kan sebuah ilmu sains yang berhubungan sama perilaku manusia, yang berhubungan sama manusia gitu lah, ada sainsnya gitu di balik itu gitu. Sedangkan aku dulu waktu SMA bukan anak IPA gitu, anak IPS gitu kan, jadi nggak membahas sains gitulah. Jadi benar-benar harus keluar dari zona nyaman banget sih, kayak harus ekstra belajar, harus ekstra ngerti, karena kalau misalkan aku ketinggalan dikitnya aku itu bisa aja ketinggalan banyak ya gitu. Jadi kayak gimana ya, harus benar-benar ngikutin gitu. Terus juga mungkin kalau buat anak psikologi itu apalagi ya yang berhubungan sama zona nyaman tuh, dia nggak tahu ya di semua univ kayak begini atau di univ aku aja atau gimana. Jadi kayak ya tuh biasanya dikasih lumayan rutin sih, mungkin setiap bulan sekali kayak dikasih form gitu, isinya tuh kayak buat cek kesehatan mental kita gitu. Keren loh guys, si jurusan psikologi ini memperhatikan mahasiswanya sekali. Jadi kayak karena katanya gini loh, kayak ya kita harus memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain, karena memahami orang lain itu gampang banget, yang susah itu memahami diri sendiri gitu loh. Jadi ya kalau kita nggak bisa paham diri kita sendiri, kita nggak bisa memahamin orang lain gitu. Nah makanya itu di univ aku, di fakultas aku itu lumayan rutin dikasih form buat cek kesehatan mental kita. Jadi kayak cek kayak apa sih yang lagi kita rasain sekarang gitu kan. Terus juga dikasih layanan konseling juga gitu kalau kita mau konseling gitu kan. Terus habis itu juga kalau di kelas gitu ya, biasanya kayak kalau kayak kamu dihukum gitu kan, diskusi bareng gitu ya, kayak misalkan ada masalah apa, ada isu apa, kita diskusi nih kayak menurut kamu gimana. Terus kayak gitu. Di FP juga gitu sih, diskusi gitu, ada masalah apa kita diskusi, tapi lebih kayak individual gitu. Maksudnya kayak setiap individu tuh kita harus bisa ngomong gitu, kayak apa sih yang gue rasain gitu loh terhadap masalah ini gitu. Kayak misalkan nih contohnya kayak waktu itu pernah disuruh tanya-tanyain kayak siapa di sini yang ngerasa orang tuanya nggak mendukung gitu. Terus kayak dari situ kita akhirnya jadi curhat gitu kan. Jadi kayak iya soalnya orang tua saya tuh begini-begini, soalnya saya tuh ngerasa nggak didukung karena begini-begini. Dan dari situ kita jadi sharing, kita tuh orangnya ada apa sih yang what's wrong with us gitu loh. Dan secara nggak langsung kita jadi tahu kan teman-teman kita tuh masalahnya ada masalah apa aja gitu. Dan buat sebagian orang sharing kayak gitu tuh nggak nyaman gitu kan, kayak harus terbuka sama orang lain tuh. Bener banget. Iya kan, kayak aduh nggak deh gitu. Tapi kalau di FP tuh secara nggak langsung, karena ditanya hal itu kita jadi cerita gitu kan. Jadi kayak oh ya kalau saya mah kayak begini, saya ngerasa kalau misalkan ini tuh begini dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap kelas itu pasti ada aja, kita jadi tahu oh ternyata si ini tuh ada begini ya, oh ternyata si ini tuh lagi begini ya. Jadi kayak dari situ kita bisa memakai itu buat memahami diri kita sendiri gitu. Kita refleksi, oh kalau dia kayak gini, aku ngerasain apa ya? Apa aku juga sama kayak dia atau gimana gitu Kak. Jadi mungkin kalau dari aku ya kayak gitu. Kalau dari fakultas gitu ya, dari psikologi gitu kayak
ngerasa harus kalau dari zona nyaman itu harus bisa lebih terbuka gitu. Yang kalau aku pribadi itu bukan challenge sih buat aku, karena aku emang orangnya udah terbuka gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang lain yang orangnya masih lumayan tertutup itu bisa jadi challenge yang gitu berat. Ya. Iya, itu bisa jadi challenge yang berat. Bener, jadi challenge terberat banget ya rasanya tuh. Kita nggak akan cerita kalau nggak ditanya. Maksudnya, kalaupun ditanya, kadang kita juga masih nggak mau cerita. Belum tentu gitu kan. Karena kita ngerasa, ya orang lain nggak perlu tahu, cukup gue aja gitu yang tahu. Kenapa orang lain harus tahu gitu? Kenapa gitu kan? Kalau itu sih, mungkin beberapa pendengar kita ada yang mirip-mirip kayak aku ya, yang mikir, kenapa orang lain harus tahu? Kenapa gitu? Terus, cuman kalau misalnya aku jadi, cuman kan kalau di itu kan tadi cerita Michelle kan di FP kan. Kalau misalnya di FH itu cerita-cerita gitu sih untungnya nggak ada ya. Kalau diskusi kelompok ya diskusi biasa lah ya, diskusinya kan ngebahas satu masalah kan, bukan masalah pribadi tapi masalah yang udah ditentuin gitu tema-temanya. Jadi ya aku ngerasa ya kalau untuk ngasih ide gitu sih kadang aku masih malu ya, masih takut, tapi tergantung teman-teman kelompoknya. Kadang aku pernah dapat kelompok yang anak-anaknya tuh ini banget, sangat amat aktif ya. Jadi kayak mereka udah yang satu aktif, yang satu juga doyan ngomong, doyan ngasih ide. Jadi itu kayak rame banget gitu, kayak kagak ada heningnya gitu. Aku juga mau ngomong kan, wah kagak bisa nih kalau gue nimbrung nih, kagak bakal didengerin juga gitu kan. Karena udah nyoba, tapi tetap dihiraukan gitu, karena sama-sama dominan gitu. Itu kelompok yang isinya, kalau nggak salah itu berapa ya, bentar ya, sekitar 7 atau 8, lupa sih, pokoknya lebih dari 5 banyak anak ya. Iya, dan mayoritasnya tuh anak-anaknya dominan semua, jadi udah begitulah. Tapi kalau di kelompok yang kalem-kalem aja, itu kadang aku agak lebih berani gitu sih. Mungkin karena aku ngerasa, wah nggak ada yang ngomong nih, mau nggak mau gue harus ngomong. Iya. Jadi tergantung situasi sih. Ada situasi yang bisa bikin aku untuk keluar dari zona nyamanku, tapi ada situasi yang bikin aku semakin memilih untuk bertahan di zona nyaman. Itu sih kalau dari FP ya. FP gitu. Pindah jurusan gue dari FH gitu guys. Iya, sama sih sebenarnya. Di FP juga masalah itu emang sebenarnya masalah yang harus kita bahas, yang harus kita temukan solusinya dan jawabannya itu juga bukan masalah pribadi gitu, kan masalah kayak misalkan nih ada berita tentang bullying gitu, misalkan dari situ kita bahas apa sih, kenapa itu terjadi gitu kan. Tapi mungkin yang membedakan FH dan FP itu dalam ininya sih, kayak cara menjawabnya ya. Gitu. Iya benar. Kalau kalian anak FH, cara menjawabnya itu ya mengutarakan pendapat yang emang berhubungan sama masalah itu, dan sama sumbernya, sama iya kan, apa yang mendasari gitulah guys. Iya, dan teori-teorinya dan ininya ya, itunya bener. Gitu kan. Tapi sebenarnya di FP juga gitu, kita juga harus pakai teori, harus ada buktinya gitu, apa yang membuat kita menjawab itu, misalkan karena teorinya si ini ngomong begini gitu. Tapi kita harus diutamakan dari perasaan kita gitu, diutamakan dari pendapat kita sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Kayak kalau gitu misalkan pasti kita dari pengalaman gitu loh, kayak misalkan lagi bahas tadi bullying gitu, terus kayak jawabnya tuh kayak enggak, oh iya soalnya kalau teorinya ini ngomong kayak gini, enggak. Kita pasti awalnya langsung kayak, oh kalau menurut gue sih gue pernah ngerasain kayak begini, oh gue sih pernah ngeliat kayak gini. Iya, jadi kayak pasti mengutamakan di diri kita dulu gitu ya. Dan dari situ baru kita tuh nyampurin gitu loh, pendapat-pendapat kita itu baru dari pendapat kita yang udah kita campurin. Bener, itu ini tuh beda banget. Kan, iya kan. Jadi bedanya di situ, bedanya di cara kita menjawab pertanyaan itu, menyelesaikan masalah itu gitu. Sadar gitu kalau kalau misalkan kalau menurut gue sih begini sih, soalnya gue pernah ngerasa bla 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 gitu kan, baru dicari teorinya kayak ini mirip deh sama apa yang gue alamin gitu kan, Shell. Iya. Nah kalau di FH itu kita nyari dulu nih teorinya, kayak misal kalau di buku sih katanya begini-begini, terus habis itu misalnya udah ada satu anak yang ngomong kayak gitu, terus yang lain bilang, iya nih gue juga baca di buku kayak gini,
Terus kalau menurut kalian gimana? Gitu. Mau ngikutin buku apa gimana? Jadi karena udah ada patokannya dari buku, cuman kan kita juga agak bingung kan di buku itu sebenarnya udah bener atau belum sih, karena kadang ada dosen yang bilang yang di buku itu ada yang keliru dan lain sebagainya. Jadi disitulah yang bikin kita bingung ketika kita mau mengikuti buku atau mengikuti jawaban kita, karena di FH itu mungkin ya karena beda pelajarannya juga ya. Kalau kita mungkin sudah dibiasakan maksudnya kayak diminta gitu untuk apa-apa tuh nggak boleh berdasarkan pendapat pribadi, gimana ya? Ya maksudnya kayak harus ada buktinya gitu kan? Iya, pokoknya harus cari buktinya. Iya, nggak boleh berdasarkan pemahaman kita sendiri lah gitu, nggak boleh, harus ada yang mendasari gitu guys bedanya. Jadi ya sih itu mempengaruhi banget sih. Iya sama kok, sebenarnya sama kayak emang harus ada buktinya, harus ada teorinya gitu. Cuman kalau mungkin gini sih bedanya, kalau di FH tuh kayak kita boleh pakai pengalaman kita, pakai menurut kita, tapi emang tetap harus ada misalkan teori yang mendukung gitu. Misalkan nih kayak aku ngomong, ya menurut saya itu tuh nggak benar gitu karena saya punya pengalaman kayak begini-begini. Nah dari pengalaman saya itu juga sama kayak teorinya si ini yang ngomong kalau misalkan begini-begini. Jadi apa ya, setiap pengalaman pribadi setiap orang itu direlatein gitu loh. Jadi apa ya, kayak memfokuskan setiap pribadi, tapi bukan berarti yang punya kita itu yang paling benar yang harus disampaikan gitu. Jadi kayak walaupun fokusnya di kita, tapi tetap apa ya, kayak bikin kue gitu lah ya. Di wadahnya kita masukin dulu tuh bahan-bahannya semua, mentega lah, terigu lah, telur lah, kita baru dicampur jadi adonan gitu kan. Nah adonan itu yang bakalan di baking kan, sama aja kayak gini gitu. Campuran pendapat kita itu yang bakalan dijadiin sebuah jawaban, sebuah conclusion gitu. Iya. Ya emang apa ya, kayak ya mungkin kalau dari tingkat kuliah gitu ya, mungkin zona nyamannya kayak gitu ya, kayak ya apa-apa sama temen gitu kan. Iya. Apa-apa nungguin, kalau nggak ada si ini gue mau sama siapa ya kelompoknya gitu kan. Ya terus habis itu juga kalau gue ikut organisasi ini ntar gue nggak ada teman-teman gue di organisasi yang sana semua lagi gitu kan. Dan lain sebagainya banyak banget gitu. Kayak ya udah kayak udahlah gue nggak usah deh, di sini aja yang ada teman gue aja, padahal mungkin kita nggak suka atau gimana gitu kan. Tapi ya karena comfort zone kita itu berporos pada teman-teman dan lain sebagainya itu, jadi kayak ya udahlah, yang penting gue nyaman gitu kan. Iya, jadi kayak udahlah nggak apa-apa, gue nggak berkembang, yang penting gue nyaman gitu kan biasanya. Jadi ya itu harus diubah sih perlahan-lahan gitu ya dalam diri kita gitu. Oke, kayaknya segitu aja ya sharing-sharing kita hari ini gitu kan. Nah sebelum kita menutup gitu ya, biasalah kita tuh berubah menjadi orang-orang bijak gitu ya, berubah menjadi motivator gitu ya. Nah mungkin apa ya, boleh nih dari Saira dulu kasih sepatah dua patah kata gitu ya buat memotivasi para pendengar kita nih yang kayak masih takut keluar dari zona nyaman, masih terjebak di zona nyaman, terus pengen nih keluar dari zona nyaman tapi nggak tahu caranya gimana, atau kayak nggak tahu mulai dari mana gitu. Boleh dong dikasih ya 1-2 patah kata buat motivasi gitu. Boleh banget. Tapi ini ya guys, apa yang aku sampaikan ini sama apa yang Michelle sampaikan ini mungkin memang tidak sesuai sama kalian gitu. Jadi ya kalian balik lagi ke cara kalian. Cuman kita cuman bisa memberi opsi. Ya, memberi opsi biar kalian bisa milih gitu kan. Iya. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sih, karena ini tentang zona nyaman ya, namanya zona nyaman pasti bikin kita nyaman. Tapi kalian di satu sisi juga harus ingat, nggak selamanya kalian bisa diem di zona nyaman itu. Karena kalau misalnya kalian cuma diem di zona nyaman itu, terus kalian nggak mau explore hal-hal baru, gimana kalian mau
berkembang gitu, gimana kalian mau maju. Ya kayak yang Michelle bilang tadi lah, dia bilang kalau misalnya kita udah nyaman sama dunia kita, sama kebiasaan kita, tapi kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Yang ada kita malah ketinggalan zaman, nanti kita jadi kudet, terus kita jadi kayak nggak tahu di Jakarta ada apa sih yang baru, terus oh sekarang udah bisa kayak gini ya, jadinya malah kita yang kelihatan apa tuh namanya, yang kelihatan kayak baru keluar dari goa gitu loh. Nanti orang dari mana aja lo baru keluar dari goa kayak gitu guys. Terus ya memang keluar dari zona nyaman itu sangat amat ya bisa dibilang susah lah ya. Tapi pokoknya semuanya sih balik lagi sih, kalau misalnya kalian masih takut-takut, ya kalian inget aja kalau misalnya kalian gak coba, gimana kalian mau tahu. Kalau misalnya kalian tetap stay di zona nyaman kalian tanpa mau mengeksplor hal-hal baru, ya kalian gak akan bisa berkembang gitu. Karena ibarat kata kalau misalnya kalian belajar matematika sama satu temen, tapi kalian sebenarnya tahu nih ada teman lain yang mungkin lebih mengerti banyak rumus, tapi kalian nggak mau nanya, ya kalian cuman bisa satu rumus doang gitu. Karena gini, gimana sih bilangnya ya, misalnya kalian belajar sama si A ini mengerti 2 rumus, sedangkan si B mengerti 5 rumus. Tapi karena kalian lebih deket sama si A, jadinya yang kalian minta ajarnya sama si A doang, padahal yang B ini baik-baik aja gitu, mereka menerima siapapun yang minta diajarkan gitu. Nah kalau misalnya kalian gak mau keluar dari zona nyaman kalian, kalau misalnya kalian gak mau berusaha untuk nanya ke si B, ya kalian gak akan maju dong. Kalian cuma bisa 2 rumus doang, terus nanti 3 rumusnya kalian mau gimana gitu loh guys, ibaratnya live, mau kepaham ya. Ya kurang lebih begitu aja sih. Ingat aja sih, modal nekat aja guys, terobos aja. Pede aja dulu. Iya, pede gitu aja dulu. Karena apa yang kalian pikirin itu kan belum tentu beneran kejadian ya. Apalagi kalau cuman katanya dia begini, katanya dia begitu. Itu kan cuma katanya. Yang mereka alamin belum tentu. Misalnya mereka bilang, iya kelas ini susah banget ya. Kalau misalnya itu kan menurut mereka, tapi kan belum tentu pas kalian join kelas itu ternyata gampang banget kan. Ya gitulah, pokoknya gimana kalian mau tahu kalau kalian belum coba. Gitulah kalau dari aku. Kalau dari Michelle gimana nih tentang zona nyaman? Ya mungkin gampangnya kalau misalkan kalian nanya kayak gimana sih caranya untuk keluar dari zona nyaman gitu ya, mungkin aku ada sebuah kayak contoh gitu ya. Misalkan gini, kan tahu nih ada makanan yang lagi ngetren banget nih, kita sebut aja misalkan croffle gitu ya. Dan dari kemarin tuh kayak lagi heboh banget. Heboh banget, di mana-mana ada orang jual croffle ini gitu. Nah, kita mau tahu kan rasanya tuh kayak gimana sih? Apa sih yang bikin makanan itu jadi terkenal banget, semua orang pada nyobain, semua orang pada suka gitu. Nah, ya cara kita untuk tahu rasanya kayak gimana, kita beli kan, kita coba, kita makan croffle itu. Kalau kita nggak beli, kita nggak makan, ya udah kita selamanya nggak bakalan tahu gitu. Sampai itu udah nggak ngetren lagi, kita nggak tahu gitu. Kayak ada orang ngomong kayak, lu dulu inget nggak ada croffle gitu kan? Terus kayak, ya enak ya, sekalian kayak, aduh gue nggak tahu, gue nggak pernah nyoba gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalian juga jadi bakalan ketinggalan gitu kan. Jadi ya kayak gitulah contohnya gitu. Minimal banget ya guys, minimal banget tuh kalian tahu gitu sama makanan itu. Jangan sampai kalian bener-bener jadi kalian denger nih kata teman-teman kalian, ya nih makanan ini enak banget, tapi kalian nggak mau nyari tahu gitu. Padahal sekarang kan nyari di HP ya, sekali ketik-ketik juga udah nemu kan. Nanti lebih, kalau misalnya kalian ngerasa ya kalian nggak mau nyoba, ya minimal tahu lah, jangan kudet-kudet banget. Iya, walaupun pada akhirnya kalian gak suka gitu ya, tapi setidaknya akhirnya tahu gitu kan. Gitu. Oh kayak begini ya rasanya gitu, kayak ya udah akhirnya setelah itu nggak beli lagi, ya udah yang penting udah pernah nyoba gitu kan. Udah ada apa ya? Udah tahu gitulah ya. Iyalah, gitulah. Nah, terus ini sih kayak dulu apa ya? Albert Einstein pernah ngomong, asik. Aduh. Ya, Albert Einstein pernah ngomong katanya gini, a ship is always safe at the shore, but that is not what it is built for gitu. Jadi kapal gitu ya, itu emang selalu aman di pinggir pantai gitu kan, di pinggir lautan gitu. Nggak usah dibawa kemana-mana, ya udah aman gitu kan, nggak bakalan tenggelam lah, nggak bakalan nabrak batu karang ini dan itu dan sebagainya. Tapi
kapal itu kan diciptakan untuk mengangkut orang, mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Untuk berlayar gitu. Kapal itu diciptakan ya bukan buat didiemin aja, bukan buat jadi pajangan gitu kan. Nah, misalkan nih emang kapal itu sialnya harus tenggelam lah atau kenapa lah gitu ya. Tapi setidaknya itu berguna gitu kan. Membawa sesuatu, membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya, sama aja kayak si comfort zone ini gitu. Mungkin kalau dari comfort zone itu kalian bakalan ngerasa kesusahan, bakalan ngerasa takut, ngerasa kayak aduh aku bingung nih harus kayak gimana, aduh gak ada teman-temanku nih, aduh aku nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Tapi ya setidaknya kalau kamu keluar dari comfort zone itu, kamu bisa buka mata gitu, ngelihat dunia gitu, kayak dunia tuh nggak hanya berputar di comfort zone aja gitu. Ada hal-hal lain yang penting yang harus kalian tahu, yang harus kalian rasain sebelum pada saatnya kalian mati nanti gitu. Jadi kayak ada hal yang emang harus kalian tahu lah gitu, biar kalian tuh nggak jadi manusia nggak kudet-kudet banget gitu bener. Kan. Iya kan, biar jadi manusia nggak kudet-kudet. Dan gini loh, mungkin dari situ masih kayak ya gimana Shell tuh susah gitu kan. Mungkin motivasinya adalah percaya aja kalau kalian keluar dari zona nyaman itu ada hal yang bakalan kalian dapat, ada hal yang mungkin hal ini yang udah kalian pengenin banget gitu. Misalnya aja nih, aku kasih contoh lagi, aku pengen banget sekarang tuh coba-coba punya penghasilan sendiri gitu ya. Itu nabung-nabung bisa mungkin buat bayar kuliah atau buat nabung-nabung nanti aku mau keliling dunia gitu ya, ambilin aja gitu kan. Nah, dari situ apa nih harus aku lakuin? Gak mungkin kayak aku diem-diem aja di rumah dapat uang itu, wah itu mah enak banget gitu ya. Gak perlu ngapa-ngapain. Itu perlu dipertanyakan sih kalau tiba-tiba dapat uang banyak kan. Iya kan. Nah, mungkin salah satu caranya aku harus ngapain nih? Mungkin aku harus magang, aku mungkin harus nyari kerjaan part time dan lain sebagainya. Dan itu mungkin aku nggak nyaman gitu untuk saat ini. Karena apa? Karena susah gitu kan untuk nyamain jadwal sama jadwal kuliah gitu. Terus juga pasti bakalan capek banget gitu kan, udah harus kuliah, banyak tugas, harus kerja juga. Tapi dari kerja keras itu, dari kita nggak nyamannya itu, pada akhirnya ada sesuatu yang kita dapat gitu kan. Kita dapat uang yang banyak dan itu bakalan bikin kita misalkan bisa buat kita mau kemana entar, buat bayar kuliah, buat ini, buat itu gitu. Mengurangi beban ortu lah. Jadi motivasi keluar dari zona nyaman itu adalah percayalah ada hal yang bakalan kalian dapat dari keluar dari zona nyaman itu. Ada rewardnya lah ya kalau kalian keluar dari zona nyaman itu. Dan emang itu menakutkan, emang prosesnya mungkin panjang banget dan nggak gampang. Tapi ya yakin aja di ujungnya itu pasti ada hadiah buat kalian gitu. Ya, percaya saja. Oke deh, kayaknya segitu aja ya pembahasan kita buat hari ini gitu ya. Udah hari ini seru banget ya, kita udah ketawa-ketawa, udah serius-seriusan juga gitu. Dan aku sama Saina di sini nggak bakalan bosen-bosen ngingetin kalian kalau misalkan kalian punya suatu topik yang pengen dibahas atau punya kayak cerita pengalaman gitu ya yang mau kita bagiin ke para pendengar ASKR, boleh banget DM ke Instagram aku atau ke Instagram Saina, atau juga boleh banget ke email kita. Di mana tuh email kita, Sain? Kalian bisa email kita di apasihkataremaja@gmail.com. Terus juga kalian selain request topik gitu kan, atau mau sharing pengalaman, kalian juga bisa loh di email itu kalian kasih kritik ke kita atau saran juga, mungkin minta waktu rekamannya diperpanjang gitu kan, atau mungkin suara kita lebih kenceng terus topiknya lebih seru lagi, tuh bisa banget. Pokoknya apapun yang mau kalian sampaikan tentang podcast kita boleh banget, dengan senang hati langsung aja email karena pasti akan kita baca. Terus itu juga bisa menjadi bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lah gitu, karena kan kita mau memberikan yang terbaik untuk kalian gitu guys. Iya benar banget. Dan ini khusus buat pendengar baru kita gitu ya. Mungkin para pendengar lama kita udah hafal banget lah ya sama
jam-jam kita upload hari-harinya gitu kan. Nah, karena AFKR ini banyak banget ya pendengar-pendengar barunya gitu ya. Makin hari makin banyak nih gue lihat. Banyak banget ya pendengar barunya, jadi mungkin masih nggak tahu atau masih belum hafal kapan sih emangnya AFKR tuh upload gitu ya. Mungkin saya nih boleh nih dibantu gitu ya, kasih tahu ke pendengar-pendengar baru kita kapan sih kita uploadnya. Buat para pendengar baru kita ya, aku mau ngasih tahu kalau podcast kita itu akan upload seminggu 2 kali. Di hari Jumat jam 6 sore dan di hari Minggu jam 8 pagi. Jadi buat kalian yang ngerasa capek abis kerja, abis kuliah, abis sekolah di hari Jumat, apalagi kan itu udah mau masuk hari Sabtu kan, udah mau menikmati liburan gitu kan. Kita bisa menemani kalian gitu di sore hari gitu kan, sambil ngopi-ngopi gitu kan, atau mungkin minum teh sore-sore gitu. Terus untuk hari Minggunya kita nemenin kalian di jam 8 pagi gitu kan. Mungkin kalian biasanya lagi pada olahraga pagi gitu nggak sih, Shell, hari Minggu pagi. Terus mungkin kalian ngerasa, aduh gue dengerin lagu ini mulu deh, bosen. Bisa banget kalian langsung dengerin aja podcast kita, karena selain olahraga bikin tubuh sehat, kalian mendengarkan podcast kita, kalian juga menambah wawasan gitu. Udah paket lengkap dah pokoknya dah. Bener banget sih. Gak akan rugi. Jadi ya begitu ya guys, bikin reminder gitu ya, dicatat gitu kapan aja sih uploadnya. Terus gak juga mau rugi kan? Iya, pasti nggak mau rugi lah. Masa iya sih ketinggalan satu aja episode kita gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalkan nih kalian kayak ngerasa aduh podcast kita tuh seru banget gitu, boleh kali di-share ke teman-teman kalian. Iya, boleh gitu banget ya. Harus dong di-share biar yang lain tuh nggak ketinggalan gitu loh. Ke keluarga kalian juga, ke orang-orang tersayang kalian gitu ya, biar AFKR tuh bisa makin makin jaya. Iya gitu. Dan ya biar menemani kalian aja sih gitu ya. Iya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Sayana yang udah seru-seruan bareng sama aku ya. Ketawa-ketawa bareng, cerita-cerita bareng. Dan ya segitu aja buat hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.